Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan untuk arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Optima Terapi TV yang saya muliakan, kita akan membicarakan pada hari ini ialah tentang bekam. Jadi saya sudah sentuh pada video sebelumnya bahawa bekam adalah pengobatan yang terbaik. Terbaiknya itu diiktiraf, diakui oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, inna khaira ma tadawaitum bihi al-hijamah. Kata Nabi, sesungguhnya sebaik-baik pengobatan yang kamu lakukan untuk kesembuhan penyakit-penyakit itu ialah dengan cara berbekam. Kemudian ada beberapa hadis lain juga yang menyebutkan afdala ma tawadaitum bihi al-hijamah. Jadi ada yang disebut yang lebih afdal, afdalnya yang inna khaira ma tadawaitum bihi al-hijamah. Hadis tadi pun disebutkan dengan diawali dengan perkataan inna, itu penekanan bahawa bekam adalah the best. Jadi sekarang saya akan sentuh sedikit tentang pembicaraan bekam yang Nabi kata yang terbaik. Kenapa sekarang ini bekam ini tidak jadi yang terbaik? Baik, sebenarnya ada beberapa hadis seperti juga hadis yang lain yang menyatakan bahawa habatus sauda adalah obat yang terbaik kecuali bagi orang yang sudah tua, atau ada juga yang malah disebut dalam Al-Quran madu sebagai pengobatan yang baik, yang bagus. Ada beberapa hadis yang terangkan tentang cara-cara pengobatan yang baik yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di antara yang terbaik itu ada yang sekarang ini boleh kita saksikan, boleh kita lihat keadaan yang masih ori, ialah berbekam. Kalau madu, kita lihat madu sudah banyak yang dipalsukan. Kalau habatus sauda yang dinyatakan salah satu pengobatan yang baik juga sudah dicampur dengan minyak masak dan segala macamnya sehingga tidak asli lagi. Begitu juga dengan katakanlah minyak zaitun, sudah dicampur baurkan dengan minyak-minyak lain sehingga keasliannya itu tidak wujud lagi. Banyak yang tidak wujud lagi sekarang ini. Tetapi bekam, malah keadaan bekam itu tambah baik daripada dulu. Kalau dulu dilukakan dengan menggunakan seperti pisau, sekarang ini malah dengan yang lebih baik, yaitu dengan jarum. Kalau dilukakan pakai pisau, pasti ada pembuluh darah yang terputus, sekurang-kurangnya capillaries atau pembuluh darah vena atau arteri yang halus. Dan kalau dilakukan dengan jarum, itu tidak ada pembuluh darah yang terputus, dan juga tidak ada saraf yang terganggu, yang terputus. Karena apa? Jarum itu dia tidak memutuskan pembuluh darah dan juga tidak memutuskan saraf. Jadi keadaan bekam malah jauh lebih baik daripada sebelum-sebelum ini. Tetapi yang lain yang Nabi kata pengobatan yang baik, yang bagus, malah sudah banyak yang dipalsukan. Artinya tidak ori lagi pada saat waktu ini. Jadi kita kembali kepada bekam. Bekam ialah satu bentuk pengobatan, pemeliharaan kesihatan. Jadi bekam bukan saja untuk mengobat, untuk memelihara kesihatan juga. Artinya untuk membetulkan supaya tubuh seseorang supaya dia jangan sakit. Jadi bekam juga yang terbaik. Bekam ialah menyedut darah kotor dari dalam tubuh seseorang, kemudian dengan peralatan bekam. Yang kita sedut ialah darah kotor. Jadi kalau sekiranya seseorang membekam, yang disedutnya itu darah bersih,
malah bangganya dengan banyaknya darah bersih itu keluar, itu bukan bekam ya. Jadi bekam mesti yang kita sedut, yang kita keluarkan ialah darah yang kotor, yang sudah menjadi toksin. Kenapa? Kita akan jelaskan sesudah ini insya-Allah. Jadi sekiranya seseorang membekam, bukan darah kotor yang dikeluarkan, tetapi darah bersihnya yang dikeluarkan. Darah bersih diperlukan oleh seseorang itu. Darah kotor ialah sampah, toksin yang tidak diperlukan oleh tubuh, tetapi dia tetap berada di dalam tubuh. Ini yang kita keluarkan dengan bekam. Jadi kalau bekam itu mengeluarkan toksin, darah kotor, maka baru kita panggil bekam. Dan itulah yang Nabi katakan yang terbaik itu. Baik. Kenapa dengan berbekam itu menjadikan orang boleh sembuh? Dan bahkan Nabi katakan pengobatan yang terbaik? Jawabannya ialah bahawa kebanyakan penyakit itu penyebabnya ialah toksin. Toksin dalam bahasa mudahnya, bahasa kitanya ialah darah kotor. Jadi semakin banyak darah kotor dalam tubuh seseorang, maka semakin banyak juga penyakit-penyakit yang dihidapinya. Makanya apabila kita lihat orang yang sakit bertahun-tahun tak sembuh-sembuh, tidak sembuh-sembuh, akhirnya toksin itu sudah merajalela dalam dirinya. Sehingga yang sakit keluhan-keluhan juga banyak. Ada pasien datang, kita konsultasi, apa yang dikeluhkan, Bu? Susah mau ngomong, Dok, katanya. Karena banyak sekali keluhan-keluhan itu, kepala sakit, tangan sakit, kaki sakit, pinggang sakit. Jadi susah untuk dia membicarakan satu demi satu. Kenapa demikian? Karena toksin tadi. Jadi penyakit disebabkan oleh toksin. Lalu apa pula yang membedakan antara satu penyakit dengan penyakit lainnya? Contoh, ada orang namanya tekanan darah tinggi, ada orang nama penyakitnya jantung, ada orang nama penyakitnya asam urat, ada orang nama penyakitnya asam lambung. Ada juga yang sakit pinggang, sakit lutut dan segala macamnya. Apa yang membedakan antara penyakit-penyakit ini? Jadi yang membedakan tidak lain tidak bukan, ada dua hal. Yang pertama ialah di mana toksin itu banyak. Jadi di mana toksin itu banyak, maka di situ akan sakit lebih dulu. Kalau toksin banyak di pinggang, orang akan mengadukan sakit di pinggang. Kalau toksin banyak di lutut, orang akan jadi sakit lutut. Kalau toksin banyak di jantung, maka orang itu akan kena sakit yang namanya penyakit jantung. Kalau toksin banyak di kepala, orang akan mengeluhkan sakit kepala. Satu. Yang kedua, mungkin dia akan mengeluhkan pelupa, jadi pelupa, tidak susah untuk mengingat. Itu karena toksin banyak di kepala. Yang seterusnya boleh jadi dia kena tekanan darah tinggi. Jadi bila toksin banyak di kepala menjadikan tekanan darah tinggi, yang boleh bila toksin itu bertambah lagi akan berlanjut kepada yang kita sebut dengan stroke. Na'udzubillah. Jadi toksin adalah penyebab penyakit. Yang membedakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain ialah di mana toksin itu banyak. Jadi yang menjadikan orang sakit jantung karena toksin banyak di bahagian jantungnya. Yang menjadikan orang sakit ginjal karena toksin banyak di ginjalnya. Yang menjadikan orang sakit kepala ialah karena toksin banyak di kepalanya. Jadi itu saja yang membedakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain ialah di mana toksin itu banyak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang membedakan antara seseorang yang sakit dengan orang yang lain, penyakit satu dengan penyakit lainnya ialah dalam bentuk apa toksin tersebut. Kalau seseorang itu toksinnya banyak dalam bentuk gula, maka dia akan kena penyakit diabetes. Sekiranya toksin banyak dalam bentuk kolesterol, dia boleh kena sakit jantung. Dia boleh terkena tekanan darah tinggi dan juga dia boleh mengalami
kebas dan segala macamnya yang terkait dengan banyaknya toksin dalam bentuk kolesterol. Kalau seseorang itu tinggi asam urat, yang normalnya di Indonesia itu di bawah daripada 7 untuk lelaki, di bawah daripada 6 untuk perempuan, itu normal. Tetapi kalau diperiksa sudah jadi 9, maka lebihan yang 2 itu sudah jadi toksin. Bagi perempuan sudah jadi 3, itu yang toksin. Jadi bila toksin dalam bentuk uric acid atau asam urat yang banyak, maka orang kena penyakit asam urat. Begitu juga kalau angin banyak dalam tubuh seseorang, menjadikan bisa-bisa dia banyak kentut, bisa-bisa juga banyak senawa, bisa juga tidak kentut dan tidak senawa, tapi perut rasa kembung kayak mau pecah gitu. Jadi ini yang membedakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lainnya, di mana toksin itu banyak dan dalam bentuk apa toksin tersebut. Oleh sebab penyakit disebabkan toksin, oleh karena penyakit disebabkan oleh toksin, maka cara yang paling baik, yang paling senang, yang paling ringkas untuk kesembuhannya ialah buangkan toksin. Membuangkan toksin. Jadi bekam membuangkan toksin. Oleh sebab itu Nabi kata bekam adalah pengobatan yang terbaik. Dan sekarang ini saintifik modern sudah membuktikan bahwa bekam adalah yang terbaik karena membuangkan penyebab daripada penyakit itu sendiri, yaitu toksin. Semakin banyak toksin dalam tubuh, maka semakin banyak pula penyakit. Semakin banyak toksin dikeluarkan dengan bekam, maka semakin berkurangan dia dalam tubuh, semakin sembuh juga penyakit tersebut. Akhirnya bila toksin sudah habis dikeluarkan, pasien akan sembuh. Namun demikian dalam pelaksanaannya kita harus mempunyai ilmu yang mencukupi. Jadi tidak boleh sembarangan karena berbekam ini terkait dengan hemoglobin HB. Jadi kalau orang HB-nya rendah, kita paksakan berbekam, nanti bisa dia jadi tambah turun HB-nya, tambah kurang. Ada dulu saya lihat di internet seorang yang membekam dan ditanya oleh orang lain, ibu saya ini sakit ginjal katanya, sudah dicuci ginjal, bisa nggak dibekam? Jadi dijawab, bisa bu katanya. Yang pertama, tahap yang pertama bekamnya itu 3 kali seminggu. Yang seterusnya katanya bekamnya itu 2 kali seminggu. Dan seterusnya lagi bulan yang ketiga bekamnya sekali seminggu. Jadi ini menunjukkan bahwa kekurang pengertian atau pemahaman bahwa orang yang sudah sakit ginjal, apalagi sudah dicuci ginjalnya, HB-nya akan turun di bawah daripada normal. Jadi kalau kita teruskan perawatannya seperti itu sampai kita bekam 3 kali seminggu, bukan kesembuhan nanti yang datang, kematian malah yang tiba gitu. Jadi harus dengan ilmu yang mencukupi. Sekiranya bekam ini dilakukan untuk membuangkan toksin sebagai penyebab penyakit, umumnya penyakit boleh dibantu sembuh dengan bekam. Kalau kita lihat sekarang ini orang takut untuk berbekam sekiranya ia ada diabetes, kencing manis. Karena apa? Karena luka kencing manis itu katanya susah untuk sembuh. Jadi sebenarnya termasuk kencing manis boleh dibantu kesembuhannya dengan bekam. Di mana, bagaimana dan berapa kali untuk dibekam itu perlukan pembelajaran yang sempurna, yang tidak sembarangan, karena kata Nabi bekam adalah pengobatan terbaik, harus diikuti oleh ilmu bekam yang terbaik juga. Malah bukan ilmu bekam saja, termasuk ilmu penunjang, yaitu ilmu tentang anatomi dan fisiologi, dan juga ilmu tentang penyakit, tentang darah. Jadi tidak sembarangan karena sebagai pengobatan yang terbaik harus diikuti dengan ilmu-ilmu yang terbaik. Sekiranya ini kita lakukan kepada orang-orang sakit, kita bekam dengan sempurna, kita pastikan yang keluar itu ada darah kotor,
Bagaimana dia ada, kita harus tahu membedakan bagaimana darah kotor itu. Ada beberapa cara lah untuk menentukan yang keluar yang kotor-kotor saja. Semakin ini gunanya kita belajar ilmu bekam yang betul, supaya bila kita bekam itu kita pastikan hanya darah kotor atau toksin saja yang keluar. Karena apa? Karena itu penyebab kepada penyakit. Sekiranya dia banyak di jantung akan jadi orang sakit jantung. Sekiranya banyak di paru-paru orang akan sesak nafas umpamanya. Sekiranya banyak di kepala orang akan jadi pelupa, sakit kepala dan segala macamnya seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi ada pertanyaan daripada masyarakat kepada saya. Katanya ada yang mengobat darah kotor itu tak ada pak katanya. Yang ada ialah darah kental. Jadi pernyataan yang menyatakan darah kotor itu tidak ada. Yang ada hanya darah kental. Itu pernyataan yang kurang betul. Karena kekotoran dalam darah itulah yang menyebabkan penyakit dan itu yang disebut dengan toksin. Kita lihat biasanya kalau orang sudah sakit ginjal itu diukur dengan kreatininnya. Yang pertama kreatininnya tinggi. Kalau kreatinin sudah jadi sekian harus dicuci gitu. Jadi kreatinin itu sebenarnya melambangkan kekotoran dalam darah dia. Dan kalau sekiranya dikatakan bahwa tiadanya darah kotor dalam tubuh seseorang, hanya darah kental yang ada, itu berarti orang yang sudah ginjalnya sudah tidak boleh berfungsi, dia tidak perlu untuk cuci darah. Jadi cuci darah itu ialah membuangkan toksin-toksin yang ada dalam darah. Jadi pernyataan itu sama sekali tidak benar ya, perlu kita luruskan. Dan juga satu pernyataan yang menyatakan nanti kalau dibekam darah itu kan habis keluar. Makanya saya bilang tadi, kita tidak boleh sembarangan. Harus kita tahu berapa kandungan darah yang normal bagi seorang lelaki, bagi seorang perempuan, dan berapa banyak yang harus kita keluarkan ketika sekali kita membekam. Jadi tidak boleh sembarangan. Karena bekam adalah pengobatan yang terbaik, harus diikuti oleh ilmu yang terbaik juga. Maka selama ini kita lihat bekam itu banyak dilakukan secara sembarangan. Jadi makanya masyarakat takut untuk berbekam. Saya ketika pergi umrah diperkenalkan oleh seorang kawan Arab saya kepada kawan yang lain bahwa saya ini katanya pakar bekam dari Indonesia. Jadi diceritakanlah bagaimana dia tahu hadis yang menyatakan bahwa bekam itu adalah yang terbaik. Tetapi katanya kami takut untuk melakukan bekam karena tidak adanya pakar bekam di Arab Saudi ini. Pernah keluar katanya di TV 2 tahun yang lalu seseorang dibekam oleh orang dari negara Arab yang lain. Kemudian setelah dibekam itu orang itu jadi buta. Artinya mungkin dia lakukan penjarumannya itu dengan pisau silet umpamanya, sehingga terputus pembuluh darah atau saraf yang kontrol mata. Maka kontrol daripada saraf ke mata akan jadi terganggu, bisa-bisa menjadikan buta. Jadi jangan sembarangan untuk berbekam, dan oleh sebab itu juga masyarakat harus hati-hati, sehingga ketika datang saya pergi umrah itu dibawa ke rumahnya, diperkenalkan, dia panggil seluruh keluarganya untuk berbekam. Jadi alhamdulillah keluhan-keluhan yang ada yang dinyatakan kebanyakannya teratasi dengan bekam ini. Kenapa? Karena kita melakukan dengan cara yang cermat, hemat dan penuh kehati-hatian dengan ilmu yang mencukupi. Sehingga kita pastikan yang terbuang adalah toksin, maka semakin banyak toksin dibuangkan maka semakin sembuhlah si pasien tersebut. Jadi kebetulan kita di klinik kita di Pekanbaru, saya terapkan ini. Jadi bagi pemirsa channel TV Optima Terapi,
Silakan kalau anda mau berbekam, kalau ragu-ragu mungkin di luar anda tidak menemukan, belum menemukan bekam yang benar dan yang betul atau kurang sempurna, anda datanglah ke Pekanbaru, insyaallah kita buatkan. Juga klinik Al-Jawad ada di Kuala Lumpur. Bagi anda yang di Malaysia atau dulu juga ada dari Brunei kita buat, alhamdulillah banyak yang terbantu. Jadi itu sedikit tentang bekam. Sebenarnya pembicaraan tentang bekam ini baru berawal, bukan lagi berakhir, tapi secara jalan pintas, secara sepintas, itulah yang kita dapat bicarakan tentang bekam. Dan kita tunggu video-video kami seterusnya. InsyaAllah anda akan dapat pencerahan-pencerahan dan juga masalah-masalah yang rumit yang sebenarnya mudah untuk disembuhkan dengan bekam, ya. Dan kalau sekiranya bekam ini kita masyarakatkan dengan cara yang lebih baik, itu penyakit-penyakit itu semakin mudah untuk disembuhkan dan sembuhnya itu permanen. Artinya sembuh, totally sembuh. Penyakit disebabkan toksin, cara perubatan ialah membuangkan toksin. Simple, mudah. Siapapun boleh faham. Orang yang belajar tinggi dia faham, orang yang tak sekolah pun boleh mengerti. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.